Ya, baik Bapak Ibu. Jadi pengelolaan kinerja ini dimulai dari perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja. Selanjutnya adalah penilaian kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Nah, ini berupa siklus, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Dan apabila kita lihat lagi, kita review lagi di Permenpan 8 bahwa sebetulnya ini sama ya Bapak Ibu ya. Jadi dari struktur fondasinya ini sama. Jadi kaleng kongguannya sama nih Bapak Ibu, tapi isinya beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Permenpan 8 itu kaleng kongguan isinya rengginang misalnya ya. Tapi kalau Permenpan 6 ini isinya itu nastar gitu ya, atau kue salju gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada perbedaan di situ, tapi kalengnya sama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus buka dulu kalengnya supaya kita tahu isinya apa saja ya Bapak Ibu. Nah, dari perencanaan kinerja ini, nah kita lihat, oh ternyata dalamnya bukan kongguan nih, tapi ada kue yang lain, yaitu penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Kemudian siklus yang kedua ada pendokumentasian kinerja, umpan balik dan juga ada pengembangan kinerja. Lalu di bagian yang ketiga itu ada evaluasi ya, evaluasi itu dari siklus pendek dan penuh, lalu tindak lanjut hasil evaluasi, ada pelaporan, keberatan, penghargaan dan sanksi. Nah, kita buka satu persatu ya Bapak Ibu, kalengnya isinya kue apa saja. Nah, yang pertama adalah perencanaan kinerja. Nah, perencanaan kinerja ini ada 3 hal yang harus kita rencanakan. Yang pertama adalah hasil kerja ya, hasil kerja dulu. Kemudian yang kedua adalah perilaku kerja. Nah, lalu yang ketiga lampiran SKP. Nah, ini sepaket Bapak Ibu. Nah, kalau di Permenpan 8 itu kan hanya hasil kerjanya saja alias kinerjanya, perilakunya nanti di akhir tahun ya. Nah, kalau Permenpan 6 sepaket tiga kue ini harus ada di dalam perencanaan kinerja. Nah, hasil kerja itu seperti apa? Nah, hasil kerja itu adalah yang kita sering melihat sebagai SKP ya. Nah, jadi di situ ada penyusunan SKP, lalu ada penetapan SKP. Nah, mulai dari penyusunan sampai penetapan ini dilakukan dengan dialog kinerja gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dialog kinerja dilakukan antara atasan dan bawahan dan juga anggota tim yang lain. Nah, dialog kinerja ini adalah satu proses yang sangat penting yang tidak bisa kita skip. Oleh karena itu, dalam penyusunan SKP kita harus duduk bersama. Kita tidak bisa menyusun sendiri-sendiri apalagi dibuatkan gitu ya. Nah, kalau dibuatkan itu bagaimana proses dialog kinerjanya? Karena kan pasti kalau membuatkan itu orang di luar unit kita tidak paham core bisnis yang ada di unit kita sendiri. Nah, jadi dialog kinerja itu harus dilakukan antara atasan, bawahan, atau dari ketua tim dengan anggota-anggota timnya. Nah, inilah yang di dalam Permenpan dikenal dengan penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Nah, selanjutnya untuk formulirnya. Nah, formulirnya ini ada 2 jenis ya. Tadi ada kuanti, ada kuali. Nah, kalau kualitatif, kualitatif ini bentuknya narasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini mohon maaf ada caps lock is on ya. Mohon maaf ini saya udah coba hilangin nggak bisa. Nah, untuk yang kualitatif ini sebetulnya narasi. Narasi dari mana sih? Nah, narasi ini sebetulnya penggabungan ya. Penggabungan dari rencana hasil kerjanya itu apa, kemudian indikator kinerjanya apa, lalu targetnya apa. Nah, kalau untuk JPT atau pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri ini ditambahkan dengan perspektif ya. Tadi Mbak Dian sudah menyampaikan juga bahwa perspektif ini ada 4 perspektif ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam SKP kualitatif. Nah, namanya kualitatif sifatnya narasi ya, sifatnya menggambarkan ya. Jadi lebih kepada kita menggunakan kata-kata, tapi sebetulnya itu rangkuman saja, rangkuman dari rencana hasil kerja, indikator kinerja dan juga target plus perspektif ya kalau JPT. Nah, kemudian jangan lupa di bawahnya juga ada perilaku. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sepaket ya Bapak Ibu ya. Nah, sementara untuk yang kuanti, nah kuanti ini mirip sekali dengan Permenpan 8. Nah, jadi semisal Bapak Ibu masih, aduh saya sepertinya masih lebih terbiasa dengan SKP ala Permenpan 8 yang tegas gitu. Tegas memisahkan rencana hasil kerja, aspek-aspeknya dan indikator kinerja dan juga targetnya ya. Silahkan Bapak Ibu gunakan yang kuantitatif. Tapi semisal ada rekan-rekan kita yang di lapangan, semisal tenaga-tenaga teknis di pemadam kebakaran, Satpol PP, petugas bandara yang sangat sulit menetapkan targetnya secara kuantitatif, secara
absolut, silakan bisa menggunakan yang kualitatif, yang lebih fleksibel seperti itu. Nah, jadi tentunya kapan kita menggunakan kualitatif, kapan kita menggunakan kuantitatif itu sangat disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Karena tentunya masing-masing OPD, masing-masing unit kerja itu memiliki kekhasan karakteristik yang berbeda-beda ya Bapak Ibu dari jenis pekerjaannya seperti itu. Oleh karena itu di Permenpan 6 disiapkan dua format, ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Oke. Nah, tadi kita sudah merencanakan hasil kerjanya. Lalu yang kedua adalah kita merencanakan perilaku kerjanya. Nah, perilaku kerja ini yang dinamakan berakhlak tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam perilaku kerja berakhlak, Permenpan 6 sudah menyediakan indikator atau ukuran keberhasilannya. Nah, semisal ada aspek perilaku akuntabel. Nah, ukuran keberhasilannya contohnya yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab dan efektif, efisien. Yang ketiga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dan seterusnya. Nah, standar atau indikator kinerja inilah yang kita jadikan patokan untuk menentukan ukuran keberhasilan ya atau indikator kinerja dari perilaku kerja tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ada ekspektasi khusus. Nah, ekspektasi khusus ini boleh diberikan, boleh tidak ya Bapak Ibu. Semisal ada ekspektasi khusus dari atasan kepada bawahan. Nah, contohnya saya punya ceritanya saya jadi pejabat struktural ya Bapak Ibu. Saya punya anak buah atau staff yang menurut saya dia itu dalam bekerja itu agak sluggish ya, alias tidak teliti gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya highlight nih yang cermatnya ini gitu ya. Jadi saya tambahkan di sini, mohon dalam mengetik surat jangan typo atau jangan salah ketik. Karena surat yang Anda hasilkan itu akan diedarkan kepada instansi lain gitu ya. Nah, jadi ini bisa ditambahkan di sini. Jadi ada poin-poin yang menurut kita, menurut atasan ini perlu diperjelas, silahkan diberikan ekspektasi khusus tersebut, seperti itu. Oke, nah ini bentuk yang lain ya Bapak Ibu dari aspek perilaku yang lain sampai dengan 7 ya. Oke, nah untuk perencanaan kinerja sudah ya, kita sudah merencanakan hasil kerja, kita sudah merencanakan perilaku, lalu yang ketiga adalah lampiran SKP. Nah di Permenpan RB nomor 8, lampiran SKP ini adalah keterkaitan antara rencana kinerja dengan angka kredit ya, yang mana ketika dikaitkan kok tidak cocok, malah jatuh-jatuhnya kok jadi cocok logi begitu ya. Nah oleh karena itu di Permenpan ini di take out ya, ini diambil, lalu lampiran itu diganti dengan bentuk dialog kinerja yang lain yang tujuannya untuk mempermudah pencapaian rencana kinerja. Nah yang pertama yang di dialog kinerjakan adalah sumber daya yang dibutuhkan, mulai dari SDM, apakah butuh tenaga prakom misalnya, apakah butuh tenaga statistisi seperti itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian anggarannya, dari mana nih untuk mewujudkan rencana kinerja yang A, anggarannya ada atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga, perlengkapan kerja. Semisal ada tugas-tugas tertentu yang diharuskan menghasilkan sejumlah berkas gitu ya, otomatis kan butuh laptop, butuh printer, butuh scanner gitu ya. Nah semisal fasilitas itu tidak ada, bagaimana caranya untuk mengadakan fasilitas itu, apakah pinjam atau kita nebeng seperti itu ya. Nah ini didiskusikan atau didialog kinerjakan. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah pendampingan pimpinan. Nah Bapak Ibu kalau ingat waktu kuliah dulu kita dengan dosen gitu ya, kita suka minta, Bu, kapan saya bisa bimbingan skripsi? Nah sama, ini juga seperti itu. Kita bisa inisiatif ke atasan, Pak, boleh tidak saya ini dimonitor 2 minggu sekali, pekerjaan saya di submit 2 minggu sekali, nanti Bapak cek, nanti Bapak berikan masukan ke saya. Nah itu bisa ya, jadi mirip seperti waktu kita bimbingan skripsi atau bimbingan tesis seperti itu. Nah selanjutnya yang kelima adalah sarana prasarana. Nah ini tentunya erat kaitannya dengan perlengkapan kerja ya, jadi tidak terlalu jauh berbeda. Nah itu yang tadi adalah komponen pertama yang kita dialogkan. Lalu yang kedua adalah skema pertanggungjawaban. Nah ini jadwal pelaporannya mau berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali seperti itu ya. Lalu bukti kinerja yang diharapkan, apakah harus di print atau boleh soft file atau boleh dikirim via WA atau bapaknya nggak punya WA pakai Telegram. Nah seperti ini yang kita diskusikan supaya tidak ada salah paham di antara kita gitu ya, antara atasan dan bawahan. Jadi ini juga disepakati di awal. Lalu juga konsekuensi. Nah ini yang menarik.
tadi Mbak Dian juga sempat menyampaikan ya tentang konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Nah, ini menariknya, ini memang harus dibahas di awal karena manusia ini secara perilaku ya, dari ilmu perilaku dia akan lebih termotivasi ketika dia tahu apa reward ya, apa konsekuensi positif yang akan dia dapat dan apa hukumannya yang bisa dia peroleh, misalkan dari kegagalan pencapaian tugas. Nah, tentunya ini jangan sampai tertukar dengan reward and punishment yang ada di siklus tindak lanjut ya Bapak Ibu. Nah, konsekuensi positif dan negatif ini letaknya ada di perencanaan kinerja, yang mana ini kesepakatan antara atasan dan bawahan. Nah, jadi konsekuensi positif ini tentu diberikan oleh atasan langsungnya gitu ya, seperti apresiasi yang sifatnya material. Nah, material ini memang belum diatur secara lebih detail. Apakah traktiran pecel lele gitu ya, atau misalkan saya diberikan buku misalnya ya, atau bentuk-bentuk material yang seperti apa. Nah, itu yang memang belum diatur secara lebih detail di Permen 46. Selanjutnya juga imaterial. Nah, imaterial ini seperti apa? Apakah saya nanti diikutkan ke short course atau direkomendasikan menjadi ASN teladan, atau nanti setelah saya jadi ASN teladan misalnya foto saya dipajang di mana-mana tiap lantai gitu ya, sampai yang lihatnya muntah seperti itu. Nah, jadi ini disepakati antara atasan dan bawahan ya. Selanjutnya konsekuensi positif ini juga ada berupa penugasan baru. Nah, tentunya penugasan baru ini ya harus challenging, harus menarik. Jadi bawahan ini tidak merasa bosan ya, boring gitu dengan tugas yang itu-itu saja. Nah, kemudian ada konsekuensi negatif. Nah, ini berupa teguran dan pengalihan penugasan. Kalau teguran otomatis ya Bapak Ibu, sebagai atasan yang baik pasti kita akan memberikan teguran, tapi tentunya harus dicantumkan di dalam format lampiran SKP ya, tegurannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian pengalihan penugasan otomatis ya, jadi tugas itu diambil alih lalu nanti akan dikerjakan oleh entah itu oleh atasan langsung atau pihak lain. Nah, jadi ini format lampiran SKP-nya, dan ini perlu dilampirkan ya, karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan Bapak Ibu ya. Nah, tadi mulai dari dukungan sumber daya, kemudian juga skema pertanggungjawaban dan juga konsekuensi yang ditanggung ya. Kalau memenuhi ekspektasi apa konsekuensinya? Kalau tidak memenuhi ekspektasi maka seperti apa konsekuensinya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah perencanaan kinerja siklus yang pertama. Nah, sekarang kita kembali ya ke kaleng kongguan tadi, lalu kita buka lagi bagian yang kedua, yaitu pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja. Nah, di sini apa saja sih isinya ya? Nah, yang pertama adalah pelaksanaan ya, yang kedua pemantauan, dan yang ketiga pembinaan. Nah, pelaksanaan ini seperti apa? Yang pertama ya, di sini ada poin-poinnya. Rencana kinerja dilaksanakan setelah penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Jadi setelah membuat SKP, setelah membuat rencana hasil, perilaku, lampiran SKP, itu kertasnya jangan dibuat bungkus gorengan ya Bapak Ibu, tapi dilaksanakan. Nah, tapi cara membreakdownnya itu seperti apa Bu? Rencana kinerja itu kan sifatnya tahunan. Nah, di sini dijawab di dalam siklus yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua, pimpinan dan pegawai dapat menyepakati rencana aksi. Nah, jadi rencana kinerja itu di breakdown dalam bentuk rencana aksi yang tentunya disepakati melalui dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai. Dialog lagi di sini ya. Jadi Permen 46 ini memang full dialog, dari awal sampai akhir itu full dialog ya Bapak Ibu. Nah, format rencana aksinya seperti ini. Nah, jadi rencana hasil kerja, nah ini yang sudah disusun di awal tahun, di breakdown menjadi rencana aksi ya. Nah, tadi Mbak Mardian sudah sempat menyampaikan contohnya. Jadi ketika kita membuat video misalnya, nah rencana aksinya apa? Ada storyboardnya, kemudian ada skenario-nya seperti itu ya, ada bahannya dan lain sebagainya. Nah, jadi rencana aksi dituangkan dalam bentuk format seperti ini. Nah, kemudian ada juga pendokumentasian. Nah, jadi rencana aksi itu tidak hanya direncanakan saja, tidak stop di perencanaan, tapi juga ada pendokumentasian yang mana ini dilakukan secara periodik ya. Nah, untuk periode dokumentasi ini ditetapkan oleh instansi pemerintah. Nah, apakah mau bulanan atau mau triwulanan atau mau 6 bulanan ya. Nah, ini yang disepakati. Ya, pendokumentasian ini disepakati. Nah, pendokumentasian kinerja ini dilakukan terhadap bukti dukung yang mencerminkan realisasi progres dan atau realisasi akhir hasil kerja ya Bapak Ibu. Jadi
Bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau rencana aksi tadi cut sampai di sini ya. Nah, untuk pendokumentasian kinerja, nah inilah yang menjadi krusial, yaitu realisasi dan bukti dukung. Nah, selama ini sering ada pertanyaan, Bu, evidennya nanti disimpannya di mana? Evidennya dilihatnya di mana? Realisasinya di mana? Nah, di sini, di siklus kedua, pelaksanaan kinerja dengan format pendokumentasian kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa mengupload bukti dukung kita, realisasinya sudah sejauh mana. Nah, di sini. Apakah harus satu file, misalnya saya hasil kerja saya itu ratusan halaman, apakah harus diupload di sini? Ya tidak semuanya ya. Jadi bisa saja di sini disampaikan bukti dukung sudah dikirimkan melalui WA kepada pimpinan pada tanggal 4 Juli tahun 2022 pukul 7 pagi. Nah, seperti itu juga bisa ya. Nanti jadi atasannya tinggal melihat betul nggak ada WA-nya seperti itu ya. Atau misalnya melalui Telegram atau melalui Google Drive seperti itu misalnya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Nah, tadi kita sudah melakukan pelaksanaan kinerja. Nah, selanjutnya adalah pemantauan kinerja. Nah, pemantauan kinerja ini yang menjadi penting, yang kadang-kadang agak luput ya Bapak Ibu. Pemantauan kinerja ini seperti apa sebetulnya? Nah, sebetulnya ongoing feedback itu mulainya di sini Bapak Ibu, ada di pemantauan kinerja. Nah, yang pertama, pemantauan kinerja ini adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengamati pelaksanaan rencana kinerja oleh pegawai dan tidak ditetapkan secara khusus ya. Jadi tidak waktunya tidak perlu tepat gitu ya, tidak perlu berkala, tapi bisa ya disarankan insidentil, justru disarankan untuk tiba-tiba mendadak dangdut begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu dicek tiba-tiba kan deg-degannya lebih lama, jadi kita lebih kinerjanya lebih stabil gitu dibandingkan kalau kita sudah tahu, oh hari Jumat saya pasti nih akan ditanya nih sama Pak Direktur mana misalnya hasil kerjanya. Nah, Senin sampai Kamis saya bisa santai-santai, Kamis malam saya sistem kebut semalam. Nah, sementara di Permenpan 6 ini disarankan insidentil, jadi tiba-tiba hari Selasa ditanya, lalu nanti hari Kamis ditanya lagi, hari Jumat ditanya lagi, seperti itu ya. Jadi memang disarankan dilakukan secara insidentil. Lalu yang ketiga dilakukan dengan mengamati realisasi progres atau realisasi akhir atas hasil kerja serta perilaku kerja pegawai melalui dokumentasi kinerja ya. Nah, umpan balik posisinya ada di sini, ini wajib diberikan oleh pimpinan. Jadi pimpinan ini tidak boleh tidak memberi umpan balik. Kenapa? Karena hasil evaluasi itu didasarkan salah satunya dari umpan balik. Jadi hasil evaluasi kinerja itu ada capaian dan ada umpan baliknya gitu ya. Jadi tidak boleh bolong, umpan balik ini harus diberikan oleh atasan. Nah, umpan balik ini boleh langsung ya, face to face, tatap muka gitu, atau bisa juga tidak langsung ya, bisa secara virtual atau telepati. Kalau telepati nggak bisa ya. Nah, jadi bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah, selanjutnya umpan balik dituangkan dalam bentuk rekaman informasi umpan balik berkelanjutan. Nah, ini juga siklus yang sangat penting, format yang sangat penting, dan pemberian umpan balik berkelanjutan dapat dilakukan secara 360 derajat. Bahkan bukan hanya 360 derajat ya, mungkin 480 derajat, karena ada pihak lain atau stakeholder lain yang berhubungan dengan kinerja pegawai yang bisa memberikan umpan balik. Jadi tidak hanya atasan, rekan kerja setingkat dan pegawai di bawahnya, tapi bisa juga diberikan oleh, misalnya kalau nakes ya, petugas kesehatan, bisa diberikan oleh pasiennya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau dosen bisa juga didapatkan dari mahasiswanya umpan baliknya, seperti itu. Nah, jadi pemberian umpan balik salah satu keunikan dari Permenpan 6 bisa diambil dari stakeholder ya, stakeholder lain di luar circle kita yang 360 derajat itu. Semisal mahasiswa yang lagi tubel, umpan baliknya bisa diminta dari profesornya, bisa diminta dari rekan kuliahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini keunikan Permenpan 6. Nah, selanjutnya format umpan balik berkelanjutan nih seperti ini. Nah, kalau tadi kita sudah menetapkan hasil kerja, realisasi berdasarkan bukti dukung, lalu ada umpan baliknya. Nah, di sini yang tadi kalau Mbak Mardian berikan ada jempol, atau misalnya emotikon menangis gitu ya, atau emotikon senyum seperti itu. Nah, ini diberikan di sini. Umpan balik juga bisa diberikan secara naratif atau gabungan keduanya. Ada emotikon, ada naratif. Jadi tergantung atasannya. Kalau atasannya sibuk, ya sudah saya berikan saja emotikon yang sudah mewakili umpan balik saya, seperti itu. Jadi jempol semua misalnya, atau bisa juga yang sifatnya naratif seperti itu. Nah, ini bentuk dari format rekaman tersebut ya.
Nah, ini yang kualitatif, Bapak Ibu. Jangan lupa di sini ada periodenya ya, Bapak Ibu. Nah, ini harus dipilih. Periodenya apakah triwulan 1, 2, 3 atau akhir ya, atau yang 4 atau akhir. Nah, ini harus dipilih dulu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya dari siklus yang kedua ini adalah pembinaan kinerja. Nah, pembinaan kinerja ini diusulkan bagi pegawai yang tidak menunjukkan kemajuan kinerja berdasarkan umpan balik, lalu dilakukan melalui bimbingan kinerja dan atau konseling kinerja. Dan tujuan bimbingan kinerja ini untuk mengetahui dan mengembangkan kompetensi pegawai serta mencegah terjadinya kegagalan kinerja. Dapat diberikan dalam bentuk coaching, mentoring, atau formal training dan informal training. Nah, di Permenpan 6 ini yang dibahas lebih detail adalah coaching dan mentoring ya Bapak Ibu. Nah, kalau coaching ini bertujuan untuk mendapatkan strategi atas pemecahan suatu masalah. Dan coach ini tidak perlu memiliki keahlian teknis. Kalau mentoring, coachnya ini harus tahu, harus memahami masalah teknis ya. Jadi misalnya saya nggak bisa Excel, nah saya diajari oleh teman saya yang benar-benar bisa Excel, menguasai Excel. Nah, itu mentor saya gitu ya. Nah, jadi kalau mentoring ini harus paham teknis, kalau coach itu tidak perlu paham teknis. Oke. Nah, kita sudah jalan-jalan ke siklus yang kedua. Oh, sudah dapat nih isinya. Kalau yang pertama nastar, yang kedua kue salju, yang ketiga isinya apa ya? Evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini adalah salah satu bagian yang sangat berubah ya, 180 derajat dari Permenpan 8. Nah, di sini seperti apa sih evaluasi kinerja Permenpan 6 ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sana ada poin-poin penting yang harus atau yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Nah, di sini ada tulisan ya, pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Lalu poin yang kedua, PLT atau PLH dapat diberikan kewenangan oleh atasan dari pejabat penilai kinerja untuk menilai kinerja. Nah, ini jadi PLT, PLH sudah boleh ya menilai kinerja ya. Lalu ketika ada penugasan unit lain ya, dari unit lain, misalnya saya dari Direktorat Kinerja ditugaskan di unit lain, di biro yang lain, maka pimpinan unit kerja lain yang memberikan penugasan tersebut yang memberikan umpan balik. Jadi saya misalnya ditugaskan di Biro Hukum dan Kerjasama. Nah, nanti Kepala Biro Hukum dan Kerjasama memberikan umpan balik atas kinerja saya. Nah, umpan balik itu diberikan ke siapa? Kepada Pak Direktur. Nah, nanti Pak Direktur yang memberi nilai terhadap umpan balik saya, seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita Bapak Ibu ditugaskan di tim RB dan tim-tim yang lain, nah ketua timnya atau istilahnya kepala OPD-nya itu harus memberikan umpan balik atas kinerja Bapak Ibu ya selama tergabung di dalam tim tersebut. Lalu di sini pejabat fungsional. Nah, ini ya karena kita sedang musim penyetaraan. Nah, pejabat fungsional di dalam Permenpan 6 dapat memperoleh delegasi kewenangan sebagai pejabat penilai kinerja sepanjang pejabat fungsional dimaksud memimpin unit kerja atau unit kerja mandiri. Nah, jadi Bapak Ibu kepala puskesmas, direktur rumah sakit, kepala sekolah, semisal seperti itu ya. Nah, itu sudah boleh memberikan penilaian ketika memimpin unit kerja mandiri, kepala UPT seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di Permenpan 6 sudah diberikan relaksasi seperti itu. Oke, nah tahapan evaluasi kinerja. Jadi di evaluasi kinerja ini ada periodik dan tahunan. Yang dievaluasi ini apa? Hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, periodik ini dikenal dengan siklus pendek. Sementara tahunan ini dikenal dengan evaluasi siklus penuh. Nah, tahapannya seperti apa? Ini tahapannya sama ya Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah capaian kinerja, ya kita melihat dulu ya capaian kinerja organisasinya seperti apa. Yang kedua pola distribusi pola distribusi organisasinya seperti apa, baru kita masuk ke kinerja kita sendiri ya. Nah, jadi secara kurang lebih ini seperti ini ya. Jadi untuk tahapan capaian kinerja organisasi ini nanti dari organisasinya ini dilihat dulu capaian kinerjanya ya. Apakah istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua baru menetapkan pola distribusi. Nah, pola distribusi ini
yang bentuknya kurva seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Mardian. Jadi kalau capaian organisasinya baik, berarti kita ambil kurvanya yang baik itu yang mana? Yang ini yang kedua ya. Kalau misalnya capaian organisasinya sangat baik, berarti kita ambil ya yang pertama. Apakah ketika capaian organisasinya sangat baik tidak boleh ada pegawai yang misconduct misalnya ya atau kurang? Ya boleh-boleh saja ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai preference ya, preferensi untuk melihat ya, melihat alignment tadi kalau disampaikan Pak Ahmad itu adalah alignment antara kinerja organisasi dengan kinerja individu-individu yang ada di bawahnya. Memang idealnya matching, tapi kalau misalkan ada yang misconduct, ada yang butuh perbaikan, nah ini yang harus kita perbaiki ya kinerja individu-individunya. Nah, baru yang ketiga adalah menetapkan predikat kinerja pegawainya. Nah, jadi organisasi dulu ditetapkan baru pegawainya gitu ya. Karena apa? Supaya alignment. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mardian bahwa ada sumbu Y, ada sumbu yang ini sumbu X, yang ini ada sumbu Y. Nah, hasil kerja dan perilaku kerja posisinya berimbang. Nah, semisal rating kita itu untuk hasil kerja ini adalah di atas ekspektasi dan rating perilaku kerja kita adalah sesuai ekspektasi ya. Nah, kalau misalnya di atas ekspektasi ada di sini, kalau perilaku kerjanya sesuai ekspektasi ada di sini, maka kuadran kinerja kita ada di kuadran baik begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya tadi juga sudah disampaikan Pak Samsul, berdasarkan kuadran kinerja inilah nanti akan dibuat kebijakan angka kredit. Jadi angka kredit itu nanti kedepannya diambilnya dari sini seperti itu ya. Nah, jadi kita tunggu kebijakan tersebut, mudah-mudahan itu baik ya, baik untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, semisal tadi sudah didapatkan predikat kinerjanya baik, ya sudah, ya berarti sudah berhenti sampai situ. Tidak ada angka lagi, tidak ada angka 120, 90, 80, melainkan sudah langsung predikat ya Bapak Ibu. Oke, nah tadi sudah di bagian yang keempat ya, penilaian kinerja atau evaluasi kinerja. Lalu sekarang kita beralih ke tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjut ini ada pelaporan, kemudian ada keberatan ya, otomatis keberatan ini masih ada, kemudian pemeringkatan, penghargaan dan sanksi. Nah, tadi penghargaan dan sanksi sudah dibahas secara lebih detail oleh Bu Mardian. Nah, ini tolong jangan tertukar dengan konsekuensi positif dan negatif ya. Kalau penghargaan dan sanksi ini adanya di siklus yang keempat ya, tindak lanjut, sementara konsekuensi positif dan negatif di siklus yang pertama, perencanaan kinerja antara atasan dan bawahan. Nah, selanjutnya adalah sistem informasi kinerja pegawai. Nah, sistem informasi kinerja pegawai ini tentunya memuat alur proses ya sesuai dengan Permenpan 6, disiapkan oleh BKN dan terintegrasi dengan platform tunggal pengelolaan kepegawaian. Nah, ini yang sempat kami uji cobakan juga di internal kami untuk aplikasi tersebut ya. Jadi aplikasi yang sesuai dengan Permenpan 6. Tentunya masih ada beberapa hal yang nanti future development dari aplikasi ini, tapi memang sudah ada ya insya Allah.